Semua eh, kadang-kadang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami dalam hidup kita itu mempengaruhi kebiasaan kita yang baik, ya, mempengaruhi iman yang sudah kita punya, mempengaruhi kepercayaan yang kita punya, ya, yang tadinya kita menggebu-gebu, yang tadinya iman kita udah mantep, yang tadinya perkataan kita perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan firman. Ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ketika kita mengalami sesuatu, itu bisa mempengaruhi. Dan semua bisa berubah kalau kita tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu, kita harus tetap berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena hidup ini nggak akan berjalan semulus yang kita pikirkan. Pasti banyak hal yang akan kita hadapi. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Yang terutama jaga hati kita. Karena dari hati ini akan terpancar sinar kehidupan kita. Dari hati ini akan keluar perkataan-perkataan. Apa yang keluar dari mulut kita ini tergantung apa yang ada dalam isi hati kita. Oleh sebab itu, sore hari ini jangan mau terpengaruh dengan situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, saya mau bersaksi sebelum masuk firman Tuhan. Saya udah dengar, saya udah lihat, wah, ini udah mantap ini. Udah pas ini yang kau kerjakan ini. Saya rencanakan sedemikian rupa. Wah, bagus ini. Didoakan. Wah, didoakan juga itu. Tuhan, semuanya lancar Tuhan. Ternyata hasil yang terima tidak sesuai dengan apa yang didoakan. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati. Ternyata nggak sesuai. Itu sedikit mempengaruhi kehidupan saya. Agak yang tadinya posisinya di sini agak menurun sedikit sih, nggak sampai jatuh, tapi menurun. Ternyata berpengaruh sekali apa yang kita hadapi hari-hari ini. Nggak sesuai, aduh. Gitu dengar, nggak lulus katanya, aduh. Nah gitu kan. Ini cerita anak saya kemarin mencoba daftar ke polisi, ternyata dia tidak lulus. Dia ternyata kalau fisiknya bagus, apa semua bagus, hanya satu, dia buta warna ternyata. Nggak nyangka anak saya kok buta warna ya. Dia nggak lulus di situ, akhirnya dia stop. Ketika dengar itu kayak rasa gimana gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya lihat di sosmed hari ini, padahal lagi puasa ya, hari ini kan ada kejadian di Tangerang itu ya, yang kalau berdoa rosari itu yang dibubarkan sama Pak RT. Saya setiap ini itu muncul Pak RT, terus muncul lagi dari menteri dari menteri keagamaan dengan statement yang kurang ini. Jadi sedikit saya dengar, saya terpengaruh gitu. Kok ini orang kok sampai keluar, kok bodoh amat ini orang ya gitu ya, artinya sampai semualah, sampai gini, maaf kata, kalau doa rosari itu kan biasanya nggak kayak kita inilah ya, wah bersorak-sorai. Pasti biasanya kalau doa rosari kan mereka nggak itulah ya, nggak terlalu ini, tapi itu pun dikatakan mengganggu katanya. Lihat jamnya katanya, wah saya naik rasanya, wah nggak terima gitu. Jadi itu pun mempengaruhi
Apa yang kita dengar, kalau kita nggak berjaga itu bisa keluar kata-kata ketika ngelihat itu, karena saking emosinya, nggak dijaga lagi, itu bisa otomatis keluar kata-kata yang mungkin tanpa sadar nanti keluar kata-kata yang kurang baik. Oleh sebab itu, sore hari ini, mari saudaraku, kita tetap berjaga-jaga. Hari-hari ini banyak tantangan yang akan kita hadapi. Amin. Firman Tuhan buat kita semua hari ini terdapat di kita baca di Zakaria 8 ayat 16 sampai 7. Zakaria 8 ayat 16 sampai 7. Kalau sudah dapat, kita boleh baca sama-sama ya. Zakaria 8 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini buat kita semua di Zakaria 8 ayat 16 sampai 17. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita lewat kebenaran firman yang kita baca sore hari ini. Yang pertama, tadi di ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berkatalah, garis bawahi, berkatalah benar. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, yang pertama adalah berkata benar. Berkata benar. Beberapa hari yang lalu, Bapak Gembala kita menekankan perkataan firman. Perkataan firman itu perkataan yang positif. Memperkatakan firman. Tadi di awal saya bersaksi, apa yang kita dengar, yang kita lihat, itu mempengaruhi perkataan kita ternyata. Ini maaf ya, nanti kita nonton sesuatu, lihat sesuatu, tiba-tiba keluar kata kebun binatang. Tanpa kita sadari. Itu spontan gitu. Itu karena terluap emosi kemungkinan. Tiba-tiba keluar nama anjing. Kalau saya kemarin ada siapa itu ya, saya tegur ada anak-anak remaja. Mereka ngobrol, ada 3 anak remaja kita. Mereka lagi ngobrol bertiga, asik. Aku maaf kata ada nama anjing, gitulah gitu. Dan itu terbiasa di kalangan anak-anak remaja di Pelabuhan Ratu ini. Nanti ngomong, ayo katanya. Itu ada kayak, kalau bahasa Indonesia ada, kalau kata ada penyambung katanya gitu ya. Saya dan dia gitu kan. Nggak mungkin saya dia kan. Harus ada dannya kan. Dah, ini nama binatang anjing ini jadi kata sambung. Itu kebiasaan, jadi itu keluar. Nah, nama binatang anjing ini bisa keluar mendadak dari mulut kita kalau kita nggak berjaga-jaga, menjaga terus. Karena kenapa saya katakan? Karena juga ternyata saya juga kalau udah ini ternyata keluar juga perkataan gitu. Karena saking mungkin nggak terimanya gitu kan, masa orang yang berdoa di rumahnya bukan ibadah, berdoa, rasa nggak terima, keluarlah itu waktu itu. Saya udah minta ampun, istri saya pas kebenaran ada di situ, ditegurnya saya, jaga perkataanmu gitu. Jadi ini pengalaman saya mau saya bagikan
ternyata kita harus tetap berhati-hati. Yang pertama tadi, berkata benar. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Ayo boleh Ibu Rina, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Untuk apa tadi firman Tuhan? Supaya ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, merenungkan firman itu, maka kita bisa bertindak. Kita ada modal bisa bertindak hati-hati dalam hidup ini. Dan apa yang kita lakukan tidak salah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Boleh Ibu Lisbeth? 2 Korintus 4 ayat 13. Ayat 13. Karena kami memiliki roh iman yang sama, tidak ada tertulis, aku percaya sebab itu aku percaya, dan juga percaya dan sebab itu kami juga. Amin. Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, baca firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan bertindak hati-hati. Dan ketika kita baca firman Tuhan, iman kita bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan itu. Iman kita bertumbuh. Maka perkataan kita pun sesuai dengan perkataan firman. Perkataan firman. Kalau kita memperkatakan firman, perkataan-perkataan positif, udah otomatis perkataan kita membangun orang lain. Oleh sebab itu yang pertama tadi, dari firman Tuhan ini, yang pertama kita berkata yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Setiap hari kita dapat firman Tuhan. Di bulan-bulan ini banyakkan dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu kitab hikmat. Orang yang berhikmat, yang punya hikmat, dia perkataannya pun penuh dengan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun orang lain. Oleh sebab itu, kita bersyukur Bapak Pembina Rona kita terus memberikan firman yang kita renungkan setiap hari. Yang pertama tadi, kita berkata benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita terus berkata-kata firman Tuhan, memperkatakan firman setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya bacakan seterusnya ya, berkata benar yang ayat 16-nya, berkata benar kepada seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mengerjakan hukum yang benar, atau bisa kita katakan menjadi pelaku firman itu. Ketika kita merenungkan firman, kita memperkatakan firman setiap hari, maka jadilah kita pelaku firman itu. Bukan hanya pendengar, bukan hanya baca, tapi kita juga pelaku firman itu. Ya. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Ayat ini sebenarnya udah biasa tapi kita baca. Ya Pak Robert, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menuntut diri sendiri. Iya.
ketika kita udah dibagi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, diajar kebenaran firman Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, kita mendengarkan, merenungkan, maka kita harus jadi pelaku firman itu. Kita harus jadi pelakunya. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak menjadi pelakunya, maka kita menipu diri kita sendiri. Kalau belum, mari terus belajar. Belum juga, masih gagal, belajar terus. Berusaha terus menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika firman yang sudah kita dengar, kita renungkan setiap hari, kita lakukan, dan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Amin. Yang ketiga, di ayat 17 saya bacakan yang Zakaria, janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga, hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, menjaga hati. Menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Boleh Pak Robert baca lagi? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, tadi di awal sudah saya itukan juga ayat ini. Hal yang ketiga yang kita kerjakan, jagalah hatimu. Karena dari situ pokoknya. Dari situ awalnya. Hati kita ini. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Hati ini, kalau nggak dijaga, hati ini bisa merancangkan hal-hal yang jahat. Antara perkataan dan hati itu, ini bisa dimanipulasi sebenarnya. Ya, lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati, ya kan? Aku cinta kamu, katanya. Tapi hatinya beda. Itu ada juga ternyata kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa dibohongi. Kalau hatimu sedang tidak baik-baik saja, itu akan terpancar dari mimik wajah dan perkataan. Nggak bisa kita bohongi. Orang yang natural berkata benar, orang yang natural senyumannya itu akan terlihat. Senyuman yang dibuat-buat akan terlihat. Perkataan yang tulus dari hatinya itu akan terasa pada setiap orang yang mendengarkannya. Kalau itu dari benar-benar dari hati yang paling dalam, orang bisa merasakan. Oleh sebab itu, yang ketiga, jagalah hatimu. Kalau ada sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang mau mengecohkan, langsung jaga hatinya. Jangan nanti waktu kita dengar sesuatu, iya, ada yang kita dengar, langsung masuk ke dalam hatinya. Diolah. Akhirnya terjadilah kepahitan. Jangan. Akan banyak hal yang akan kita dengar. Banyak nanti. Ya bisa jadi dari orang yang terdekat. Bisa dari anak. Kalau yang udah punya anak yang gede ya. Kalau anak-anak yang masih kecil masih. Tapi kalau udah anaknya yang udah gede. Kadang-kadang anak ini pun bisa mempengaruhi keadaan hati kita. Bisa suami, bisa istri. Bisa adik, bisa kakak. Apapun yang kita hadapi. Omongan apapun yang kita dengar. Mau dari adik kita, dari istri kita, dari anak kita. Tetap pakai perisai kekuatan yang dari Tuhan untuk menjaga hati ini agar tetap bersih, tetap kudus, jangan dirusak oleh hal-hal apapun, jangan terpengaruh, akhirnya dimasukin ke dalam hati.
Kan kadang-kadang kita datang sama temen, awalnya ngobrol-ngobrol biasa. Iya kan? Iya, begini loh. Akhirnya karena keasikan ngobrol menjurus ke sesuatu. Iya sih, kemarin itu loh. Dia kan ini, begini, begono. Terus kamu kemarin disinggung loh. Masuklah itu. Iya. Masa sih? Iya. Akhirnya, ngeri kali ya. Kok tega ya dia? Ngeri kali dia. Akhirnya saking diresapinya, terjadilah di sini. Wah, bertumbuhlah akar-akar kebencian itu. Nah, itu yang paling bahaya. Oleh sebab itu, yang ketiga, jagalah hati kita. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, tetap jaga. Nggak akan mulus-mulus yang kita hadapi ini. Pasti banyak tantangan. Dari luar, dari dalam, kita akan menghadapi banyak tantangan. Tapi firman Tuhan katakan, jaga hatimu. Jaga hatimu, supaya engkau bisa berkata benar. Supaya firman yang sudah kita terima, yang kita sudah renungkan, itu boleh bertumbuh dalam hidup kita. Dan kita boleh terus tetap memperkatakan firman. Dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita bisa melakukan ini semua, maka kita menjadi orang-orang yang bekerja mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Setiap hari terus kita bekerja, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, dari firman Tuhan ini ada 3 hal tadi. Yang pertama, berkata benar. Yang kedua, mengerjakan hukum yang benar, yaitu kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menjaga hati. Amin. Firman Tuhan sampai di sini buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, membangun iman kita, dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya.